Halo guys, perkenalkan nama saya Marcelina. Saya dari kelas C sore, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi profesi kependidikan dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Kamaruzaman MPD. Dari profesi kependidikan, di sini yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai apa itu profesi. Pengertian profesi itu sendiri adalah profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dari pelakunya. Profesi itu juga merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian dan penguasaan terhadap pengetahuan yang khusus. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan lanjut dan keterampilan ilmu pengetahuan yang mendalam. Seperti ada jenjang pendidikan khusus yang harus dilalui sebagai persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi. Profesi itu sendiri dituntut untuk profesional dalam artian yaitu harus memiliki kompetensi yang mencakup segala wawasan yang luas, keahlian, kemahiran, dan memiliki standar yang mutlak. Dari pengertian profesi yang saya jelaskan tadi, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari profesi pendidikan itu ialah suatu kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar mereka dapat berperan aktif di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selain dari profesi kependidikan, kita akan beralih ke profesi keguruan. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwa profesi kependidikan itu tidak lepas dari profesi keguruan. Kenapa demikian? Karena pelaksana dari suatu proses pendidikan itu ialah guru. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian guru. Apa itu guru? Guru adalah sebutan jabatan dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif yang secara terpola, formal, dan sistematis. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian profesi guru menurut para ahli. Pertama, yaitu menurut Maka Gianstar M tahun 1996 mengatakan bahwa profesi guru itu ialah orang yang memiliki latar belakang pendidikan. Selain itu, menurut Asanius Y tahun 1998 mengatakan bahwa profesi keguruan itu ialah kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah melakukan pendidikan keguruan. Jadi dapat disimpulkan menurut pendapat para ahli tersebut bahwa profesi guru ialah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah jabatan profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Profesi pendidikan diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terarah dan terencana. Dalam profesi keguruan memiliki kode etik yang harus dijalankan dan dipahami oleh seorang guru. Di antaranya seperti pertama yaitu guru harus berbakti membimbing
peserta didik. Selain itu, guru juga harus memiliki kejujuran yang profesional. Setelah itu, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mampu menunjang keberhasilan pembelajaran. Fungsi dari kode etik tersebut ialah pertama, yaitu sebagai pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Selain itu, sebagai sarana kontrol bagi masyarakat tentang profesi yang bersangkutan. Setelah kita membahas profesi keguruan, kita beralih untuk membahas kompetensi keguruan. Karena seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang sangat penting dalam mengajar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi itu ialah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang berkenaan dengan karakteristik siswa yang meliputi berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Adapun kemampuan dari aspek-aspek tersebut ialah yaitu guru. Penguasaan teori belajar oleh seorang guru itu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, penguasaan terhadap karakteristik setiap siswa yang berkaitan dengan tadi fisiknya, moralnya, emosionalnya. Karena setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, setelah itu kita lanjut ke kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini yaitu berkaitan dengan karakteristik atau tingkah laku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur yang baik terpantul dalam sehari-hari agar dapat dicontoh dengan baik oleh siswa. Kepribadian itu adalah unsur yang menentukan guru dengan siswa itu dapat teladan. Guru memiliki kepribadian yang dapat dijadikan idola atau acuan dari siswa. Setelah itu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini ialah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun aspek yang dapat dilakukan oleh guru dalam kompetensi ini yaitu seperti menguasai materi, struktur, dan keilmuan yang mendukung proses pembelajaran dari mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk dapat berinteraksi sesuai tuntutan kerja di lingkungan sekitar. Kompetensi sosial ini meliputi seperti yang pertama, terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersifat simpatik, dapat bekerja sama dengan pekerjaan mitra kerja sekolah, dan pandai bergaul dengan kawan sekerja, serta memahami dunia sekitar pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang standar kompetensi keguruan. Adapun indikator yang dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai dari komponen secara profesional yaitu guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan segala fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan di sekolah. Selain itu, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di dalam kelas. Adapun tanggung jawab guru yaitu yang pertama yaitu sebagai tanggung jawab moral, yang kedua tanggung jawab dalam bidang sekolah, yang ketiga tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, yang keempat yaitu tanggung jawab dalam bidang keilmuan.
yang diampu. Selain itu, adapun peran dan fungsi guru, yaitu guru itu sebagai pendidik dan pengajar. Guru itu sebagai masyarakat juga, guru itu juga sebagai pemimpin, administrator, dan pengelolaan dalam sebuah pembelajaran di dalam sekolah. Baiklah, hanya ini penjelasan pembahasan yang dapat saya jelaskan dalam materi profesi kependidikan di video kali ini, yaitu tentang apa itu profesi kependidikan, apa itu profesi keguruan, apa saja kompetensinya dan standar kompetensinya. Baik, terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat.